Kalau saya nggak bisa jadi pemain profesional seperti Yayan, saya harus mengurus pemain-pemain ini. Bang, nggak ada uang dia, bang. Saya bayarin, bayangin Frankie Suabe itu dulu hampir nggak jadi pemain bola. Abraham bilang sudah kerja di Telkom kali-kali tiang kabel. Kalau kalian menang hari ini, saya kasih bonus 5 juta. Kalau tidak ada kepentingan, enak dan enjoy ngurus sepak bola. Perkembangan sepak bola Sumatera Barat tak terlepas dari sosok-sosok gigih dan frontal yang vokal dalam dunia si kulit bundar. Awal 80-an, mantan gubernur Sumatera Barat yang juga pernah menjabat Ketua Umum PSSI tahun 1991 sampai 1998, almarhum Haji Azwar Anas merupakan tokoh utama berdirinya Semen Padang FC. Setelah melewati puluhan tahun, berbagai figur keluar masuk di klub kebanggaan orang awak Kabau Sirah Semen Padang FC. Baik itu dari kalangan pelatih, pemain maupun manajemen. Namun satu nama tetap setia mengabdi kepada klub yang bermarkas di Bukit Indarung tersebut. Ferry Mulyadi, sosok protagonis dalam sejarah perkembangan Semen Padang FC. Mungkin banyak juga yang memandangnya sebagai antagonis, dugaan agen pemain, serta aji mumpung. Hal tersebut kiranya perlu dikaji ulang. Pria kelahiran Kota Padang 6 Februari 1977 ini nyatanya tumbuh dan besar di lingkungan PT Semen tertua di Indonesia, yaitu PT Semen Padang. Beranjak dari basis supporter yang tak perlu syarat untuk mencintai klub, Ferry Mulyadi mencatatkan diri sebagai salah seorang manajer sukses di lingkaran SPFC. Bersama pelatih kepala Delvi Adri, penasehat SPFC ini sukses membawa SPFC U21 menjuarai Indonesia Super League tahun 2014. Seperti apa sebenarnya seorang Ferry Mulyadi? Sejauh apa kiprahnya membangun sepak bola Sumatera Barat? Lantas, apa hubungan perjalanan karirnya dengan mantan pemain timnas Primavera, Yayan Tumena? Simak wawancara eksklusif Lensa Bola Minang 1 bersama Ferry Mulyadi, the protagonist sepak bola Sumatera Barat. Saya bernama Ferry Mulyadi. Saya berumur 47 tahun. Saya berkarir di sepak bola dari awal membina sepak bola usia muda hingga tingkat ke level yang lebih tinggi di nasional. Kami pernah menjabat Esko PSSI tahun 2016 hingga tahun 2019. Itu cerita beranjak saya dari kecil. Di Indarung ini ditupang oleh sebuah perusahaan besar yang zaman dulu Belanda saja memberikan yang terbaik untuk daerah ini. Bayangkan saja, Belanda saja memakai tanah yang di sini, kemudian sumber daya alam yang ada di Indarung ini, maka dikasih nama daerah Indarung ini. Belanda memberikan yang terbaik buat anak-anak daerah. Dia bayar 4.000 gulden untuk daerah perkembangan daerah sini. Sehingga berlanjut perkembangannya, Semen Padang berkembang sampai tahun 70-an, 80-an, 90-an. Itu semua fasilitas lengkap. Semua cabang olahraga Semen Padang yang menjadi induknya. Kita pernah melahirkan petinju-petinju bagus, perenang bagus, kemudian pemain tenis bagus, pemain bulu tangkis yang bagus, pemain voli, bahkan sepak bola ada Galatama. Dulu namanya Persep, setelah itu Galatama. Nah, kami kecil dulunya di daerah ini, semua olahraga kami geluti. Saya pernah jadi perenang, pemain polo air, ikut-ikut juga. Kemudian banting setir lagi jadi petinju, ikut lagi latihan tinju. Setelah itu, kepikir lagi main bola, latihan bola lagi. Nah,
Dulu anak-anak di lingkungan Semen Padang itu, anak-anak daerah ini, kita punya lapang bola masing-masing di daerahnya. Kalau saya itu ada lapang bola namanya lapang Parak Tombom namanya. Lapangannya miring begini. Miring begini. Kemudian ada lapangan lagi di Perumnas Indarung namanya lapangan Cubada, itu lapangan Indarung, lapangan dekat Stokpel Batubara Perumnas Indarung. Di sana lahir pemain-pemain juga karena di sana ada klub namanya Palapa 7. Itu lahir pemain-pemain, ada Yeyen Tumena, Ivan Kurniawan, banyak lagi. Olahraga udah di hati kita, obsesi olahraga ada di kita. Sehingga kita tinggal nyetel aja, begitu ada sepak bola, karena obsesi kita untuk dulunya kepingin jadi pemain bola, dan tidak tercapai, tapi obsesinya tinggi bagaimana kita bisa berkecimpung di sepak bola. Itu. Nah, apalagi kami anak daerah ini sudah mulai berusaha dan mulai sedikit mapan. Tentu kepingin untuk meneruskan bahwa sepak bola ini bisa bicara ke depannya. Nah, ini agak ego sedikit ya. Ini agak ego sedikit, mungkin ini motivasi bagi saya. Teman saya di daerah berhasil main sepak bola sampai ikut Primavera ke Itali, ke Tafarone, kemudian main di klub besar PSM Makassar, Persita Tangerang, Yeyen Tumena. Tapi saya bilang hebat Yeyen, dia bisa kontrak 90 juta, 200 juta, dulunya 150 juta per tahun, besar rasanya. Jadi kepikiran saya, kalau saya nggak bisa jadi pemain profesional seperti Yeyen, saya harus mengurus pemain-pemain ini. Salah satunya kepingin jadi mengurus sepak bola, menjadi manajer sepak bola. Hitung-hitung kontraknya sama dengan Yeyen. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Saya pikir, Yeyen kontrak 150 juta, kalau saya jadi manajer, saya dikontrak juga jadi 150 juta. Tapi terbalik jadi. Itu terbalik, itu hanya impian saya. Ternyata mengurus sepak bola ini perlu pengorbanan banyak. Perlu pengorbanan banyak, bukan hanya berharap gaji, uang saku pun, belanja istri pun terpakai di sepak bola ini. Kita mulai dari tahun 2007 kalau nggak salah, itu mulai saya gentol-gentolnya mendekati diri dan mendukung Semen Padang. Waktu itu manajernya Pak Irian Dijahir ya. Pak Irian Dijahir, karyawan Semen Padang yang ditugaskan ke Galatama Semen Padang untuk bisa memanage Semen Padang FC, Semen Padang ini. Nah, kita sebagai supporter ikut aja, nonton, lihat. Akhirnya kami sebagai vendor di Semen Padang kan berkontribusi juga untuk infrastrukturnya, membangun sarana-sarana yang di Semen Padang itu. Nah, kan saya dapat untung tuh, saya dikontrak, dibayarin gaji, dibayarin kontrak saya, tapi uangnya jatuh lagi ke Semen Padang, untungnya itu. Dengan hasil itu, saya bicara-bicara dengan kawan-kawan, berteman dengan pemain-pemain Galatama. Ketika itu, zamannya itu ada Ahmad Noval, kemudian Gafar Lestaluhu, kemudian ada Ricky Salvisberger. Itu didatangin oleh Pak Ariandi, membuat tim ini bagus. Terbaik waktu itu pemain PSBL Bandar Lampung bagus. PSBL Bandar Lampung bagus, ada main sama PSP, ada permasalahan dulu. Ada berantem ya, kayak berantem dulu, Lampung mau bubar, anak-anak itulah diambil. Nah, suatu saat Pak Haji Suatman butuh pemain. Jadi kalau saya dengan pemain itu kan dekat. Saking dekatnya, Daman bilang, Per, kalau kamu dekat sama pemain, tanya tuh, si Abraham tuh. Ada nggak pemain Papua? Biasanya Papua ini bek kirinya bagus nih. Kebetulan waktu itu kan Errol sudah pindah. Errol pindah, Eli pindah.
Semen Padang ini ada anak Aceh, anak Medan, anak Jawa, anak Papua. Pokoknya lengkap lah di Semen Padang ini dari dulunya. Nah, Abraham bilang, "Bang, ini ada Frankie Surabaya, Bang, mau nggak Frankie?" Coba tanya Pak Haji. Tapi Pak Haji minta seleksi dulu, cek dulu. Ya nggak apa-apa, Bang, nggak ada uang dia, Bang. Saya bayarin tiketnya, Bram. Tiketnya berapa, Bram? Dari Manokwari ke sini, Bram. Bayarin tiketnya. Saya bayarin tiketnya, udah datang ke sini. Suatu kebanggaan tersendiri lihat pemain sudah datang, dia dari kampungnya datang ke sini untuk bisa berkarir, uangnya bisa dikirim ke kampung. Bayangin Frankie Surabaya itu dulu hampir nggak jadi pemain bola. Abraham bilang sudah kerja di Telkom kali-kali tiang kabel. Saya bawa ke sini dijadikan Pak Haji inti loh. Nah, setelah inti Frankie berangkat ke Sriwijaya. Artinya eksodus semua pemain Semen Padang ketika itu pindah ke Sriwijaya. Ada Hengki pindah ke Sriwijaya, ada Renato pindah Sriwijaya, Mas Peri Kasim pindah Sriwijaya, semua pindah semua. Nah, setelah itu saya berlanjut berkomunikasi membesarkan sepak bola ini dengan yang lain. Ketika itu ada Mendiang Asdian menggantikan Pak Heriandi. Dulu ketuanya itu Pak Toto Sidipio dekat sama saya. Karena kita anak daerah ini suka sepak bola, dirangkul sama Pak Toto semua. Tapi kami semua mendukung loh. Mendukung untuk memajukan Semen Padang. Kemana-mana kita ikut. Ke Tembilahan kita bareng nonton. Kemudian ke Dumai kita bareng nonton. Jadi dengan sering mengikuti sepak bola ini, kita tahu pemain-pemain yang bagus. Semua pemain itu saya suka. Karena mereka itu bermainnya tanggung jawab. Dia memang agak nggak bisa kan anak Papua itu nggak boleh terlalu, kalau orang Minang bilang dikekang, terlalu dibatas-batasin, mereka nggak mau. Dikasih aja kepercayaan mereka. Oh, kalau mereka mau keluar tapi bilang, ade kau jangan begitu. Sekarang kau keluar tapi di dalam kau tanggung jawab, saya gituin ke adik-adik. Kalau anak-anak Papua di sini, saya kakak laki-laki mereka. Nah, setelah saya mulai proses paham dengan sepak bola, ya kan, saya mulai dipercaya, beranikan diri untuk ikut jadi asisten manajer. Yang jadi asisten manajer itu ujuk-ujuk bukan diangkat jadi asisten manajer kemudian digaji, enggak. Kita harus punya pengorbanan dulu. Mereka melihat pengorbanan kita, total kita di sepak bola, maka kita diajak masuk ke menjadi manajer sepak bola. Bukan profesional kita diajak, kamu di profesional kamu diajak jadi manajer, bukan begitu sepak bola. Sepak bola itu kita tampil, ya kita korban. Nah, kita dipercaya gitu loh. Nah di sanalah saya belajar bagaimana tim ini bisa kuat, tim ini bisa hebat. Nah, U21 tahun 2011, kompetisi ISL U21 tahun 2011 itu, saya coba tim ini kuat. Bagaimana kuatnya? Ya, saya berkomunikasi, cari, kalau kiper, Daman, saya bicara sama Daman, untuk meramu sebuah tim ini gimana Daman? Pen, kata Daman. Gini Pen, kalau kiper cari anak Aceh, kalau back itu cari anak Medan. Ya, jadi kemudian saya mulai ramu tim ini, tim U21 ini, semua saya ambil anak-anak ini, saya lihat anak-anak diklat, saya campur sama anak PPLP Sumbar, kemudian saya ambil dari anak-anak Jawa, kita ramu. Ketika itu pelatihnya Weliansa. Nah, mengurus sepak bola ini harus dari hati. Kenapa? Dan mengurus sepak bola ini harus total untuk semuanya. Ya, bayangkan saja kalau kita ngurus sepak bola itu, mereka ini mau bertanding, mereka ini mau menghadapi masa pertandingan,
kita sebagai manajer itu bagaimana merangsang mereka, memotivasi mereka untuk mereka bisa fight di lapangan. Dengan apa? Berbagai macam cara. Pemain bola tidak terlepas dengan bonus. Ya, kita harus kasih bonus mereka. Apa yang kita janjikan harus kita tunaikan. Saya pakai adab seperti itu. Briefing, setelah pelatih ambil manajer, saya ambil manajer. Oke, saya ambil. Selamat siang adik-adik. Hari ini kalian harus buktikan bagaimana kalian hari ini bisa membanggakan keluarga kalian di rumah, sahabat-sahabat kalian di kampung. Hari ini kalian melawan Persija Jakarta. Buktikan. Kayak itu kita motivasi. Yang pintar itu Bang Nil, bahasa-bahasa itu Bang Nil Meizar. Hebat, makanya saya terinspirasi senior saya itu. Saya ngambil intonasinya, saya coba ngambil begitu juga. Nah, kita janji loh. Kalau kalian menang hari ini, saya kasih bonus 5 juta. Ya, setelah menang harus dikasih. Jangan coba nggak kasih. Karena mereka itu berharap rangsangan dari seorang manajer. Begitu menang kita kasih, mereka bagi, bisa bagi. Nah, besok mereka akan fight dan kuat lagi mainnya. Nah, trik saya begitu untuk mengurus sepak bola. Jadi manajer ini kan di Semen Padang itu kan standarnya kan ada. Standar manajer. Semen Padang ini sebenarnya nggak ada kontrak ya bagi pengurusnya ya. Misalnya karyawannya ditugaskan menjadi manajer. Nah, kita nggak ada kontrak, tapi hanya ada uang, apa namanya, dikasih uang dengan standar, misalnya asisten manajer, gajinya 3.500.000, kan begitu, manajer 5 juta. Tidak kontrak, uang jasa saja di sepak bola. Nah, saya sebagai manajer tidak pernah mengambil uang itu, gaji itu, yang ditetapkan itu. Ya, saya kepingin orang ini bisa menikmati Semen Padang, menikmati sepak bola ini bersama-sama. Karena kita semua satu obsesi. Nah, kita berangkat itu kan 15 orang. Tambah satu pelatih, asisten, kemudian pelatih fisik. Ada, kalau saya manajer, kan tiket saya tuh berangkat. Saya ngorder tiket sendiri. Yang tiket ini saya kasih ke pegawai di kantor. Nah, kemudian saya pasti bawa wartawan satu. Biayanya kan nggak ada. Nah, tiket itu saya kasih ke adik-adik wartawan giliran berangkatnya. Dan hotel saya sewa sendiri, saya nggak mau ambil hotel juga. Itu boleh ditanya aja kalau saya ngurus sepak bola. Makanya saya lihat sepak bola itu kalau tidak ada kepentingan, enak dan enjoy ngurus sepak bola. Tapi kalau ada kepentingan kita di dalam itu, tidak enak ngurus sepak bola. Jangan ngurus bola. Nah, itu yang saya lakonin. Akhirnya tim bisa jadi runner up ISL 2011. Kami mempersiapkan tim lagi untuk target juara. Saya bicara sama pelatih, coach, kini kok Dawel, awak runner up. Tahun bisu awak harus juara. 2011-2012 kami siapkan tim. Kami siapkan tim 2011, ya. 2011-2012 itu kami siapkan tim. Ternyata tim itu sudah terbentuk tapi nggak jadi berkompetisi. Nah, itu saya ambil semua pemain-pemain yang bagus-bagus. Tadi ada Rival Astori, ada Bagas Adi, kemudian Andi Setio, kemudian ada Alwi Slamet, semua jadi kan pemain itu. Jadi saya ramu main turnamen ke Medan, persiapan kompetisi, Medan pun kalah sama kita. Begitu tim sudah terbentuk, kompetisi terhenti karena permasalahan PSSI juga nggak kunjung selesai, ya kan? Nah, 2014 mulai kompetisi, alhamdulillah tim terbentuk, kita menjadi juara U21
tahun 2014. Nah, materinya apa? Materinya materi yang bagus. NKRI semua. Kiper anak Aceh, ada backnya anak Medan, gelandangnya anak Papua, striker anak Papua, stopper anak Papua, kiri kanannya kiri anak Lampung. Semua saramu. Sehingga tim NKRI lah namanya. Akhirnya juara. Nah, kita lihat mereka lahir semua. Setelah itu mereka lahir. Ada Leo Guntara lahir. Kemudian ada gelandang kita itu Nerius Alom menjadi pemain terbaik. Nah, Alom jadi melalang buana. Ya. Kemudian dengan asik-asik ngurus bola, ada senang ngurus bola ini, alhamdulillah saya ikut di Kongres PSSI, coba-coba peruntungan ingin jadi Esko PSSI lagi. Alhamdulillah 2016 saya terpilih menjadi Esko PSSI. Setelah itu apa? Apa yang keinginan saya setelah di top level tertinggi? Saya kepingin sumber daya yang ada di Sumatera Barat ini, khususnya Kota Padang, harus lengkap. Karena kita butuh pelatih, wasit, ya kan? Pelatih-pelatih berbakat, pelatih-pelatih yang punya nama di sini. Karena ketika mereka ingin menjadi pelatih itu kan harus didaftarkan ke PSSI. Nah, karena kita punya akses di PSSI, nah kita bantulah mereka yang mau menjadi pelatih dan membesarkan sepak bola. Banyak lahir-lahir pelatih yang dari dulunya punya dasar CFC ngambil B, Bang Delvi kontak saya, bantuin dong, ya kan? Kemudian Bang Weli dari C ambil B ke A, saya dampingin terus. Kemudian ada ketika itu Bang Hendra Susilo awalnya nggak ngurus sepak bola, fokus ke jadi pelatih. Saya motivasi dia, Bang, apa lagi Bang, jadi pelatih lah. Ketika saya ada ini, saya daftarin ngambil A loh. Padahal Hendra Susilo itu sudah punya orang yang punya B duluan. Kasihan dong kita melihat beliau punya sertifikat, didiamin, ya kan? Maka saya tawarin, Bang, gimana? Abang mau ngambil B, ambil A. Saya daftarin, terdaftar beliau langsung A, tapi mungkin rezeki beliau nggak bisa ikut, ada dinas, sehingga beliau nggak bisa, ketika itu nggak bisa ngambil A. Kemudian ada banyak lagi yang pengen jadi pelatih, kuota di misal ada kepelatihannya di Jawa Barat, ya. Kemudian ada di Surabaya. Itu kuotanya sudah penuh, terisi. Nah, saya melihat Dian Okta, anak si Junjung itu. Dia telepon saya, kenalan sama saya, Bang, ini saya Dian, gitu. Oh, Dian. Sampai Dian, saya pulang kampung, dia langsung ke rumah saya, ke Junjung, tempat mertua saya, bicara-bicara sama Dian, Mbak, saya mau ikut ini. Saya tawarin ke dia, kalau Dian mau, ada 1 slot di Papua, Dian ikut nggak? Oh siap, anak itu motivasinya bagus, pengen jadi pelatih bagus, makanya saya daftarin ke teknik pengembangan, akhirnya mereka dapat di Papua. Dan saya bangga melihat dia, motivasinya tinggi, sampai dia itu menjadi asisten pelatih di sepak bola junior, untuk mengembangkan sepak bola junior di PSSI. Alhamdulillah sampai kini karirnya udah melatih, saya senang sekali. Udah senang jadi asisten di Sulut. Nah, kemudian ketika kami di PSSI itu, semua orang-orang kita yang ada, praktisi olahraga yang ada di Sumatera Barat, kita berdayakan. Alek Aldayudi, saya ambil S3 di Jakarta, nganggur nih daripada bengong kuliah. Ya udah Alek, kamu mau jadi apa? Ya, bantuin dong kebetulan Bu Papat butuh asisten pelatih, Bang Arjuna Rinaldi butuh asisten pelatih tim nasional wanita. Tapi alhamdulillah Alex sudah jadi pelatih hebat,
asistennya Sintayong luar biasa. Dan dia juga sudah banyak juga melahirkan pemain. Kemudian saya sangat bangga juga, senang rasanya, kepuasan tersendiri bagi saya, pelatih yang pernah minta bantu ke saya untuk bisa mengupgrade naik dari C ke B ikut sertifikasi ini hebat-hebat semua. Ada pelatih PPLP, sekarang Dedi Umar banyak melahirkan pemain-pemain bagus. Saya senang lihat sekarang ada pemain PPLP itu semua pasti ada di tim nasional. Gegap gempita stadion itu terasa. Errol, Eli. Ya saya bukan agen, karena saya total di sepak bola. Saya pengen membesarkan sepak bola. Solo FC yang punya Ferry Mulyadi, yang biayai Ferry Mulyadi. Saya tidak pernah menjual Solo FC ke 50 kota.